Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ya, jadi yang pertama, apa itu hari akhir? Hari akhir atau yang dikenal dengan kiamat atau dikenal juga dengan yaumul kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Hari akhir menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala yang kecil, seperti kematian, tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus. Yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tanda-tanda kiamat kubro adalah munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, dan turunnya Yajuj dan Majuj. Yang kedua adalah makna iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Selanjutnya adalah pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Yang pertama ada fitnah kubur, kiamat, kebangkitan, hari berkumpul, hari perhitungan, syirat atau jembatan, serta surga dan neraka. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir salah satunya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari hal buruk dan maksiat, dan mempersiapkan kematian dengan baik, berupaya melakukan amal soleh serta berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya untuk dalil naqli akan dibacakan oleh Muhammad Alvin. Oke, sekarang dalil naqli. Nah, yang pertama itu ada dari Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ada juga yang kedua dari Quran surat An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atuhu dakhirin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Selanjutnya ada hadis. Yang pertama itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hari kiamat seluruh manusia akan dihimpun dengan keadaan tidak beralas kaki dan tidak disunat. Selanjutnya hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Selanjutnya, hadis yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak waktu antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Dan Nabi pun tidak dapat menyebutkan. Selanjutnya, contoh sikap sehari-hari. Jadi contohnya itu yang pertama, jadikan dunia sebagai ladang pengumpulan amal sebagai bekal kehidupan di akhirat. Yang kedua, mendorong untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk karena meyakini ada balasan setelah kematian. Yang ketiga, tidak terlalu mencintai dunia karena meyakini bahwa dunia hanya sementara dan akhirat selama-lamanya.
Yang keempat, ada rasa tanggung jawab terhadap amal soleh dan amal ibadah. Yang kelima, menjauhi sifat-sifat buruk dan mungkar. Yang keenam, menjauhi perbuatan atau maksiat dan keji. Dan yang terakhir, giat melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apa ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya dong. Ya, tanyanya. Kan tadi kiamat sugro itu yang tentang bencana kayak tsunami atau kematian. Nah itu kalau kematian yang disebabkan oleh orang lain gimana? Kayak pembunuhan, pembantaian gitu? Atau banjir karena buang sampah itu termasuk kiamat sugro nggak? Terima kasih. Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi? Andeni mau nanya, pada saat kiamat itu kan dikatakan bahwa orang-orang kafir kan masih hidup ya. Kemudian juga katanya tuh ada Imam Mahdi sama Nabi Isa alaihissalam. Dalam jangka waktu tersebut tuh katanya ada waktu tenang. Lantas gimana nasib orang yang masih hidup pada waktu tenang tersebut ketika agamanya sudah diluruskan oleh Nabi Isa? Apakah taubatnya diterima? Mohon maaf tadi Andani, jadi kan tadi ada apa? Jadi kan ada waktu tenang tuh setelah datangnya Nabi Isa sama Imam Mahdi. Itu tuh kan agamanya tuh dilurusin sama Nabi Isa. Itu tuh taubatnya tuh udah diterima belum pada waktu itu? Oh, oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Putri Fawaz mau bertanya. Kan dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan seburuk-buruknya manusia adalah yang merasakan hari akhir. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita tahu bahwa kita masuk dalam golongan tersebut? Dan bagaimana cara kita berlindung dari terjadinya hari kiamat? Terima kasih. Tiga dulu ya, Pak. Silakan tanya Najib sebagai moderatornya. Oh iya, Najib, bagaimana Najib? Tiga dulu. Kenapa? Ulang lagi dong. Soalnya tiga dulu. Penambah. Ya udah, saya enaknya aja gimana, daripada ngerepotin. Ya sama-sama enak, ya udah, gak apa-apa gitu. Jawab langsung, mau nambah juga nggak apa-apa. Oke. Sebentar ya, saya cari pertanyaan. Saya cari jawaban dulu dengan layar adjustment. Saya mau jawab pertanyaan dari Putri. Untuk jawaban buat pertanyaan dari Putri itu di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa seburuk-buruknya manusia adalah yang merasakan hari akhir. Jawabannya, ada 7 golongan yang Allah lindungi mereka dari hari kiamat, yaitu imam, pemuda yang beribadah kepada Allah, orang yang hatinya terikat dengan masjid, laki-laki yang menyayangi karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, kemudian orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita bangsawan cantik untuk diajak maksiat, tetapi jawabannya, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah.
Dan yang terakhir adalah orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sembunyi dan menangis karena rasa taat dan takut kepada Allah. Kemudian, untuk cara kita berlindung dari hari kiamat adalah dengan berdoa, bertasbih, bersalawat, berpuasa, melakukan ibadah semata-mata tunduk kepada Allah, serta percaya bahwa dunia ini hanya sementara. Semoga menjawab pertanyaan dari Putri ya. Terima kasih Layalia. Oke, saya akan mencoba jawab pertanyaan Miki. Tadi Miki kayak pembunuhan, pembantaian itu ya, itu termasuk kiamat sugra apa bukan? Iya. Oke. Jadi kalau pembunuhan itu sih bukan apa ya, bukan kayak kiamat sugro gitu, karena itu kan hal yang dibuat oleh Allah gitu. Jadi itu hal yang dibuat oleh manusia yang bertindak jahat kepada manusia yang lain gitu. Jadi itu bukan termasuk kiamat sugro sih kalau menurut saya. Oh, Sudah terjawab? sudah terjawab. Terima kasih Alvin. Oke. Gimana Alvin? Oh, oke Pak. Saya udah dapat jawabannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Antani. Nah, jadi kan ntar kan ada pas Nabi Isa itu kan turun, ntar ada masa tenangnya. Jadi kita itu harus tahu dulu apa itu masa tenang. Jadi masa aman atau tenang ini mulai terjadi di akhir masa kehidupan Nabi Isa dan Imam Mahdi, yaitu setelah Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti dan melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian hibah. Jadi kemudian Nabi Isa memadamkan segala sebab peperangan dan manusia akan hidup dalam suatu masa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, kan jadi maka terhapuslah rasa iri, dengki, dan permusuhan setiap binatang berbisa tidak lagi berbisa. Hingga seorang anak memasukkan tangannya ke mulut ular akan merasa aman. Nah, lantas pada saat itu apakah masih diterima taubat dari seorang hambanya? Nah, jawabannya itu ada dalam Quran surat
Al-An'am ayat 158. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi ini menunjukkan bahwa pintu-pintu taubat itu masih dibuka hingga datangnya salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat besar, yaitu terbitnya matahari dari barat seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jawabannya kayak gitu. Terima kasih Alfi. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya boleh nanya nggak? Oke, boleh. Apa pertanyaannya? Kenapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal pada hari akhir? Bentar ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky kan. Pertanyaan itu, kenapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal pada hari akhir? Nah, alasan kenapa Nabi Isa yang dipilih bukan karena Nabi yang lain atau Nabi Muhammad. Jadi karena di samping itu Nabi Isa dalam pemahaman umat Nasrani memang belum mati atau meninggal. Itu sebabnya ia harus diturunkan lagi ke bumi melawan Dajjal agar ia mengalami proses mati seperti Nabi umumnya. Jadi Nabi Isa-nya itu belum mati dan bertugas lagi di bumi agar melawan Dajjal atau membunuh Dajjal. Apakah sudah terjawab? Oke, makasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, gimana Najib? Kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi. Ya udah ditutup aja bro. Tutup. Ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya dan Layalia Jasmine. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.